Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Serta Regan. 20 tahun di stop, ekspor pasir laut kembali dibuka. Kalau zamannya Presiden Megawati kali itu mengatakan ekspor pasir laut bisa merusak lingkungan bahkan merugikan nelayan. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini ekspor pasir untuk sedimentasi katanya. Pertanyaannya semendesak apa? Kenapa kita harus buka ekspor pasir laut? Lalu kemudian bagaimana nanti pengawasannya? Berikut kita dengar dulu kata Menteri KKP. Ini kita tetapkan, kita buat peraturan pemerintahnya, tujuannya adalah untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri. Bahwasannya kemudian ada sisa, ada yang pengen misalnya membawa keluar, silahkan saja. Kalau tim kajian mengatakan bahwa sedimentasi ini boleh, ya silahkan. Jadi penentunya di mana? Penentunya bukan dari PP ini, penentunya adalah hasil dari tim kajian. Siapa tim kajian itu? Tadi saya sebutkan. Salah satunya ada unsur LHK, ada unsur ESDM, ada unsur kelautan perikanan, ada unsur BRIN, ada unsur dari Walhi, ada semua unsur. Ya, itu dia tadi pernyataan dari regulator saudara yang memastikan bahwa aturan membuka kembali ekspor pasir laut tidak akan merugikan negara begitu, tetapi inilah panggung di mana kita akan meminta penjelasan dari regulator terkait dengan alasan dan keterdesakan kenapa Indonesia harus kembali membuka ekspor pasir laut setelah di stop 20 tahun. Di malam hari ini telah bergabung bersama kita ada Victor Gustaf Manopo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dan tentu juga telah bergabung bersama kita ada Pak Heri Tausa, Ketua Asosiasi Penambang Pasir Laut APPL. Kepri, selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Maaf, saya bukan penambang pasir laut, tapi saya Asosiasi Pengusaha Pasir Laut. Ada sedikit keselewat. Oke, Asosiasi Pasir Laut. Terima kasih atas koreksinya. Saya ke Pak Victor dulu kalau begitu. Pak Victor, banyak pertanyaan ya, dan malam hari ini kami meminta KKP mungkin menjelaskan sekaligus mensosialisasikan. Sebenarnya apa tujuan mengeluarkan PP 26? Bukankah kalau kita ngomongin izin pemanfaatan pasir laut di seluruh Indonesia sudah ada selama ini dan sudah ada izinnya keluar? Silahkan jawabannya. Terima kasih Mbak. Jadi saya menjawab mulai dari tugas fungsi kelautan dan perikanan Kementerian ya. Memang di KKP itu kami diberikan tanggung jawab oleh amanah undang-undang, ya undang-undang kelautan sendiri. Nah, itu tercantum dalam PP itu menjadi dasar kita. Tugas kita salah satunya adalah bagaimana memelihara kelestarian laut. Oleh karena itu, kalau kita baca lebih dalam di dalam pasal 2 PP itu sendiri, tujuannya kita membuat regulasi ini adalah untuk menjamin meningkatkan daya dukung dan tampung lingkungan laut itu sendiri. Nah, disitulah berkaca dari situ, selama ini kan belum ada aturan yang khusus menangani masalah sedimentasi laut. Sehingga urgensi ini kita juga lihat dengan kebutuhan di dalam negeri. Oke. Kalau kita melihat kegiatan-kegiatan yang ada dalam negeri sangat menunjukkan. Kira-kira itu, Mbak. Oke, Pak mungkin bisa dipertegas lagi kepada kami karena yang saya lihat ada catatan misalnya dari pemanfaatan pasir laut di seluruh Indonesia yang sudah diterbitkan izinnya oleh Gubernur dan Kementerian SDM ada sekitar 141 izin usaha pertambangan. Artinya kalau kita bicara soal kepentingan reklamasi, hal ini tidak pernah dilarang. Lalu kemudian muncul aturan yang baru dalam PP 26. Apa bedanya dengan aturan sebelumnya? Mungkin sedikit dipertegas, Pak Victor. Ya, saya pertegas lagi. Memang kembali ke tusi kita, Kementerian Kelautan Perikanan, kita sesuai dengan juga apa statement Pak Menteri, bahwa memang tanggung jawab kita adalah lebih kepada ekologinya. Kalau dulu mungkin pendekatan ekonomi. Oleh karena itu kita lebih pendekatan ekologinya kita harus atur. Kalau dulu mungkin di sembarang tempat bisa dilaksanakan kegiatan itu. Tetapi dengan PP ini, tempat yang akan dibersihkan, jadi pembersihan ya, bukan penambangan, pembersihan itu akan ditetapkan oleh tim kajian yang akan ditutup. Di situ, di luar daripada itu, ya kita tidak bisa izinkan. Kira-kira begitu. Sehingga
keberlanjutan dan pelaksanaan pembersihan sedimentasi di laut itu betul-betul kita tahu itu hanya di tempat-tempat yang sudah rekomendasikan oleh tim kajian. Oke, ini artinya untuk melindungi ekologi, tetapi artinya apakah dari KKP bisa mempertegas, memberikan jawaban bahwa aturan yang dikeluarkan ini bukan semata-mata untuk membuka alasan ekspor pasir laut saja? Enggak lah, itu kita baca aja dalam pasal itu. Ekspor itu kan cuma alternatif terakhir, kita lihat terakhir. Yang pertama itu kan keperluan dalam negeri. Kemudian ya untuk keperluan pembangunan pemerintah. Sedangkan ekspor itu apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tegas itu dalam pasal itu nyatakan seperti itu. Jadi ekspor itu hanya alternatif terakhir apabila ada kebutuhan luar yang meminta dan keperluan dalam negeri sudah terpenuhi. Artinya KKP juga membantahkah bahwa ada pernyataan ataupun dugaan ada cukong di balik ini yang ingin mengambil keuntungan karena harga pasir lagi naik? Saya pikir terlalu dini kita menjas ya seperti itu. Berilah kesempatan kami untuk melakukan ini sehingga teman-teman yang mungkin merasa ada kecurigaan-kecurigaan tersebut, ayo sama-sama kami berikan masukan KKP, dan KKP sendiri kan punya dirjen pengawasan yang memang perlu disupport informasi-informasi yang kalau memang informasi-informasi tersebut benar ya, kita pasti akan tindak. Teman-teman mungkin sudah lihat berapa banyak tempat yang sudah kita rasakan penindakan. Ya, mungkin selama ini tidak pernah ada penindakan, tapi dengan kebijakan yang baru sekarang ini Pak Menteri mengedepankan ekologinya. Khusus pasir laut mungkin kita dengar berapa tempat yang sudah kita coba tutup. Salah satunya Pulau Rupa. Oke, baik. Berarti di sini kalau kabar baiknya bahwa Anda mengatakan selama ini banyak yang tidak ditindak begitu.